Halo teman-teman, ada pundi mulai brutal ancam semua keluarga kita. Nah, bagaimana solusinya? Kita akan bahas di video kali ini. Nah, saya tergerak membuat video kali ini karena kemarin subscriber saya ada yang kena masalah. Jadi dia sudah galbay di aplikasi Adapundi dan dia diancam atau ditakut-takuti oleh developer, dan itu mengacu ke semua kontak HP-nya dan semua keluarganya diancam seperti itu ya teman. Jadi saya akan beri solusinya di video kali ini. Nah, yang pertama, jika yang umpamanya kita sudah galbay atau gagal bayar di pinjaman online terutama Adapundi, maka kita harus siap dengan resiko-resiko yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah tentang teror penagihan dari developer ataupun customer service. Ini biasanya langsung mengacu ke nomor HP kita ya teman. Jadi nomor HP kita akan langsung dihubungi terus-menerus 1-10 kali per hari. Itu selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya teman. Jadi langsung diteleponin terus-menerus. Dan kalau nomornya tidak aktif, maka Adapundi akan menelpon yang namanya di luar kondar, seperti kontak-kontak di HP teman-teman. Karena Adapundi ini adalah salah satu aplikasi yang meminta izin aplikasi untuk melihat kontak teman-teman. Jadi umpamanya teman-teman sudah galbay di aplikasi ini dan nomornya dinonaktifkan, maka Adapundi akan mencari cara, yaitu dengan menelponin kontak-kontak di nomor HP teman-teman. Ini berlaku buat teman-teman yang mengizinkan untuk baca kontak ya. Kalau teman-teman tidak izinkan baca kontak, itu lebih aman. Nah, biasanya untuk kontak yang dihubungi itu adalah kontak orang terdekat yang sering berhubungan dengan teman-teman. Jadi pinjol juga tahu orang mana yang sering berhubungan dengan teman-teman, itu yang akan dihubungi. Dan biasanya pihak keluarga lah yang langsung dihubungi. Ini mengabarkan bahwa teman-teman punya hutang segini belum dibayar, mohon untuk menagih seperti itu teman. Jadi ada oknum-oknum dari developer yang coba untuk memanipulasi teman-teman atau memanipulasi keluarga agar teman-teman bayar tagihan. Jadi mengancamnya bukan ke teman-teman tapi ke keluarga teman-teman, biasanya lewat bapak, ibu, saudara atau ipar atau yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena nama baik teman-teman dipertaruhkan di sini. Jika sudah seperti itu gimana bang? Nah, teman-teman harus jujur saja kepada keluarga besar teman-teman bahwa teman-teman sudah ada masalah tentang pinjaman online dan ekonomi teman-teman sedang turun. Jadi teman-teman harus jujur kepada mereka jika teman-teman sedang ada masalah di pinjaman online. Dan jika pinjaman online itu ilegal, ini lebih barbar lagi dalam menagih ya teman. Kalau Adapundi ini kan masih tergolong legal, jadi mungkin lebih aman ke depannya. Tidak seperti pinjaman online ilegal yang barbar sekali menagihnya melalui kata-kata kasar dan intimidasi. Jadi saran saya, kalau sudah yang namanya ditagih keluarganya, teman-teman harus jujur pada keluarga dan menyarankan untuk ganti nomor saja untuk sementara waktu. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu itu tidak dinonaktifkan nomornya dan ganti nomor WA terlebih dahulu. Itu lebih aman dari yang namanya penagihan developer ke tempat teman-teman melalui telepon ya teman. Jadi telepon ini adalah salah satu sarana developer untuk menagih teman-teman, harus diputuskan terlebih dahulu. Itu wajib teman-teman lakukan agar aman ya teman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau developer sampai datang ke rumah teman-teman, apa yang harus dilakukan? Nah, ini mengacu pada yang tadi ya teman, karena ini sudah masuknya bukan kita tapi ke keluarga kita, mengancam seperti itu. Nah, kita harus edukasi keluarga kita agar lebih kuat mentalnya, lebih yang namanya bisa berargumentasi dengan developer. Jadi kalau developer datang, bicara sewajarnya saja, dicuekin saja. Karena kita tahu untuk yang namanya pinjaman online itu masuknya ke ranah perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada yang namanya unsur hukum atau kita akan dipenjara atau yang lainnya, itu tidak akan mungkin bisa, karena itu masuknya ke ranah perdata. Dan untuk kewajiban pinjaman online melalui developer itu cuma menagih, tidak untuk yang namanya teman-teman dimanipulasi atau diintimidasi, diperlakukan kasar seperti itu tidak boleh ya teman. Karena untuk developer tugasnya cuma menagih, mengingatkan menagih seperti itu ya teman. Jadi harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman agar tidak yang namanya takut, frustasi atau malah ingin coba bunuh diri teman-teman. Itu tidak boleh teman. Jangan sampai masalah sepele ini jadi bumerang buat teman-teman karena memikirkannya terlalu dalam. Nah, banyak kasus-kasus orang yang tidak kuat mentalnya karena ditagih terus-menerus developernya melalui keluarganya, ini bisa langsung
frustasi langsung yang namanya down mentalnya teman-teman. Jadi teman-teman harus antisipasi ini, kuatkan mental, tetap semangat jalani hidup. Jadikan ini motivasi untuk bisa bekerja lebih keras, bekerja lebih giat lagi, mencari lubang-lubang pendapatan lain agar teman-teman bisa melunasi tagihannya. Dan kalau teman-teman umpamanya ekonominya lagi terjepit atau lagi di bawah, bicara jujur saja, saya tidak punya uang, seperti itu teman-teman. Pasrah, mau diapain juga. Itu bisa menjadi pukulan telak buat developer karena dia mungkin akan frustasi datang ke rumah teman-teman karena sudah teman-teman pasrah, seperti itu ya teman. Nah, itu saja solusi dari saya agar teman-teman terhindar dari yang namanya DC ada pundi yang menagih ke rumah teman-teman melalui keluarga. Semoga teman-teman bisa langsung praktekkan dan bisa aman tentram dari yang namanya penagihan developer, terutama ada pundi ini. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan lebih baik.